Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah. Di sini saya akan membacakan hasil PowerPoint saya yang berjudul Ide dan Peluang Bisnis. Pengertian ide. Ide usaha bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan pasar atau masyarakat. Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Selanjutnya, pengertian peluang bisnis. Definisi peluang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesempatan, sehingga dapat disimpulkan peluang bisnis adalah kesempatan suatu individu atau organisasi dalam menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Ada yang mencari ide bisnis, ada yang mempunyai produk, dan ada juga yang memulai dengan teknologi yang mereka kuasai. Menurut pengalaman dan pemahaman saya dalam dunia bisnis, bisnis yang baik pastinya mempunyai permintaan. Permintaan itu lahir karena ketika kita menentukan ide bisnis yang sudah berdasarkan peluang bisnis yang ada. Jadi, ide dan peluang bisnis adalah rencana atau gagasan seseorang untuk menggunakan kesempatan yang sudah pasti didapatkan oleh seseorang dengan cara mengandalkan suatu potensi dan keahlian yang telah dimiliki oleh orang tersebut dengan cara memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada. Selanjutnya, syarat-syarat dalam menjalankan ide dan peluang bisnis. Selain itu, ada 6 poin penting yang sebaiknya juga dimiliki oleh seseorang pengusaha sebagai syarat untuk membidik peluang usaha terbaru. Di antaranya adalah yang pertama, self-knowledge. Seseorang pengusaha harus benar-benar mengetahui seluk-beluk bisnis yang sudah ditekuni dan dijalankan. Yang kedua, imagination adalah seseorang pengusaha yang memiliki imajinasi yang positif untuk bisnisnya agar selalu selangkah lebih maju dari para kompetitornya. Kemampuan berimajinasi untuk menemukan ide dan perspektif yang lain merupakan hal yang sangat penting. Yang ketiga, practical knowledge. Selain ahli dalam manajerial, seseorang wirausaha sebaiknya memiliki keahlian dan pengetahuan khusus, misalnya pengetahuan teknik, desain, pemasaran, atau yang lainnya. Yang keempat, soft skill. Seseorang wirausaha juga dituntut untuk selalu memiliki keahlian yang baru untuk lebih bisa berkreasi. Dan yang kelima, foresight adalah memiliki visi ke depan yang baik. Yang terakhir, competition memiliki kemampuan bernegosiasi dan berkomunikasi dengan baik, untuk bisa menjaga hubungan dengan para kolega dan ramah dengan para pelanggan. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kegagalan dan keberhasilan dalam menjalankan bisnis. Yang pertama, itu pasti mental. Dalam menjalankan bisnis, pastinya ada kegagalan dalam berbisnis sering terjadi ketika perusahaan mendapatkan masalah dan pengelola perusahaan memiliki mental rendah sehingga mereka hanya pasrah menghadapi masalah tersebut. Yang kedua, pengetahuan bisnis sendiri. Sebelum Anda menjalankan bisnis, Anda harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang bisnis yang akan Anda jalankan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Di sini, pemegang tertinggi perusahaan harus bisa mengontrol semua aktivitas karyawan dan produksi perusahaan atau pendidikan. Semua hal yang berhubungan dengan perusahaan atau pendidikan harus diperhatikan agar operasional dan administrasi bisa berjalan dengan baik. Kelalaian pemegang tertinggi perusahaan ini bisa menjadi kegagalan bisnis. Selanjutnya, yang keempat, modal merupakan hal penting bagi bisnis yang akan dibangun.
Kadang kegagalan bisnis terjadi pada sedikitnya modal yang dimiliki. Bila modal cukup, bisnis bisa lebih maksimal dijalankan, namun bila modal dalam berbisnis tersebut kurang tentu saja hal ini bisa menjadi penghalang bisnis Anda. Yang kelima, perencanaan bisnis sebelum menjalankan bisnis. Kita harus bisa merencanakan bisnis yang akan kita jalankan, bagaimana kita memulai bisnis tersebut, dan mengembangkan agar bisa menjadi perusahaan besar. Selanjutnya, upaya mengatasi dalam berbisnis. Yang pertama, berpikir positif adalah mindset utama untuk mengatasi kegagalan dalam berwirausaha. Dalam berbisnis, janganlah kamu untuk terus berpikir negatif, karena dengan hal itu kamu dapat menyalahkan diri sendiri dan kondisi. Jika hal tersebut berlangsung, kemungkinan kamu akan merasa stres. Yang kedua, akui kesalahan dan terima kegagalan. Dengan mengakui kesalahan dan kegagalan, kamu akan merasa tenang. Mengakui kesalahan dan menerima kegagalan adalah salah satu cara menerima diri bahwa kamu adalah manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan, juga trial and error dalam berusaha. Dengan hal ini, kamu akan menjadi lebih rendah hati dalam menghadapi kegagalan yang sedang kamu alami. Yang ketiga, menelusuri sebab kegagalan. Semua terjadi sebab dan akibat. Begitu juga dengan kegagalan dalam berwirausaha. Maka salah satu cara mengatasi kegagalan dalam wirausaha adalah mencari sebab dari segala kegagalan kamu yang alami. Dengan begitu kamu akan tahu apakah sebenarnya yang akan terjadi. Selanjutnya, yang keempat, selesaikan masalah yang terjadi. Setelah kamu memiliki list dari kegagalan-kegagalan perusahaanmu, selanjutnya kamu dapat mengatasi masalah tersebut sesuai dengan skala prioritas. Skala prioritas merupakan hal yang penting dalam pembuatan list evaluasi ini dan dapat dikerjakan dengan pikiran yang netral. Yang kelima, mencari peluang. Mencari peluang di sini memiliki dua arti, yaitu mencari peluang penyelesaian masalah, dan yang kedua adalah mencari peluang untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Meski begitu, jenis-jenis peluang tersebut merupakan kesatuan di mana peluang untuk berkembang ke arah yang lebih baik dan bisa didapatkan ketika kamu mendapatkan peluang untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, tujuan, ide, dan peluang bisnis. Tujuan, ide, dan peluang bisnis ini akan banyak hal penting yang bisa kita ketahui, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mencegah kerugian atau kebangkrutan usaha kita. Yang kedua, mengetahui produk atau jasanya jika dibutuhkan oleh pasar setempat. Yang ketiga, mengetahui minat konsumen akan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Yang keempat, mengetahui rugi, laba, atau ketika berbisnis. Yang kelima, menetapkan teknik pemasaran yang tepat. Yang keenam, mengetahui berapa lama usaha yang dapat berjalan. Yang ketujuh, mengetahui jika usahanya memang layak dijalankan. Yang kedelapan, mengetahui persaingan yang terjadi di pasar. Selanjutnya, manfaat ide dan peluang bisnis. Manfaat ide dan peluang bisnis, beberapa penelitian mengindikasikan bahwa pemilik mikro, kecil, dan menengah percaya bahwa mereka cenderung bekerja lebih keras, menghasilkan lebih banyak uang, dan lebih membanggakan daripada bekerja di suatu perusahaan besar atau tenaga pendidikan. Sebelum mendirikan usaha, setiap calon wirausahawan sebaiknya pertimbangkan manfaat kepemilikan bisnis atau bisnis mikro kecil dan menengah. Yang pertama manfaat ide dan peluang bisnis. Berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuan. Yang kedua,
menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, tetapi tidak melupakan perintah agama. Selanjutnya, yang keempat, menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi unggul yang patut diteladani. Sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Yang kelima, berusaha mendidik para karyawan untuk menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menjalankan pekerjaan. Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berfoya-foya, dan tidak boros. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.